Halo guys, ketemu lagi nih di Bromiku Channel. Kali ini kita jalan-jalan mau memperingati tanggal 10 November 1945, yaitu adalah Hari Pahlawan. Khususnya di Surabaya. Yes. Nah, kita mau ngunjungin tempat-tempat bersejarah dan juga yang menjadi saksi bisu dari peperangan arek-arek Surabaya tanggal 10 November 1945. Ikutan terus yo rek yo, awak dhewe mlaku nang diae. Oke? Oke. Yuk lanjut. Jembatan Merah ini adalah tempat bersejarah buat arek-arek Surabaya karena di sini adalah tempat peperangannya juga. Jadi dulunya Jembatan Merah ini dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dengan VOC tanggal 11 November 17 Bijim. Rek ambek ngentep ya rek ya. Iya, daripada salah nanti. 1743. Iki jembatan wis 27 tahun. Jadi ini udah tua banget. Nah, kalau bisa diintipin sedikit, nah dulu ini bangunannya ini dari kayu, tapi tahun 1890 diganti jadi besi. Jadi biar lebih kuat lagi. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sisi belakang itu adalah sisi timur. Di sini adalah tempat perdagangan, pusat perdagangan Surabaya. Di sebelah sana tinggal orang-orang Tionghoa, Arab dan juga Melayu. Nah, kalau yang kita di sebelah barat, nah itu untuk kaum-kaum Eropa. Jadi di sini adalah tengah-tengah dari beberapa kaum tadi. Nah, ojo lali iki adalah panggon sing gawe pertempurane arek-arek Surabaya. Tumpah darahnya arek Surabaya di sini. Yo, makanya warnane abang. Soalnya biar darahnya banyak tertumpah di sini. Ngono lho, Ren. Boleh yang melambangkan pertumpahan Darah. darah. Kalau boleh dilihat sebelah sana, dulu itu ada kapal-kapal bisa masuk dulu ya, yang dari pelabuhan dulu bisa masuk. Sekarang berhubung nggak terawat ya kayak gini, nggak boleh mungkin ya. Jadi sini Kali ini biyen iku gede ya. Bener. Sampai saiki sih gede ya. Ro. ya gede. Cuman dulunya bisa dimasuki kapal. Dan sebagian di sisi lain Surabaya juga ada jembatan yang naik turun, bisa Iya. dibuka. Oh iya iya iya. Gitu. Tembusane iki mau ya. Cuman yang di sini nggak bisa. Nah, ikutin terus kita karena habis ini kita mau jalan ke Gedung Internasio sama Taman Sejarah. Oke? Ikutin terus ya. Internasio. Nah, gedung Internasio ini salah satu gedung keperdagangan Belanda pada zaman itu. Di Surabaya. Di Surabaya ya. Di Surabaya. Jadi ini dulu Belanda ngelola perdagangan di Surabaya di gedung ini tempatnya. Nah, gedung ini dibangunnya itu dari tahun 1927 sampai 1931. Nah, selama itu membangun 4 tahun. Ya, 4 tahun. Nah, itu ada di sini. Nah, kenapa gedung ini bersejarah banget dan juga jadi saksi bisu dari pertempuran arek-arek Surabaya tanggal 10 November 1945. Nah, jadi dari sejarah yang udah kita baca, jadi dari tanggal 25 Oktober 1945, Brigjen Maladi dan Surat itu menduduki atau sampai di Surabaya dan langsung menduduki gedung ini, menguasai gedung ini dan langsung dikuasai gitu. Nah, pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober 1945, arek-arek
Malabi untuk meninggalkan gedung ini untuk dikuasai sama arek-arek Surabaya. Nah, pas tanggal 30 Oktober 1945 sebenarnya Brigjen Malabi itu sempat dinyatakan hilang. Jadi nggak ketemu beliaunya ini ada di mana. Tapi pada tanggal 30 Oktober 1945 beliaunya ternyata keluar dari gedung ini, terus habis itu menaiki mobilnya ke taman, menuju taman sejarah yang ada di sebelah kita. Nanti kita juga jalan ke sana. Nah, dari situ ada baku tembak antara arek-arek Surabaya dan juga para sekutu. Nah, habis itu beliaunya ternyata tertembak mati di situ, dan juga mobilnya terbakar karena terkena granat dari pertempuran itu tadi. Nah, itu dari sejarah-sejarah gedung Internasional. Nanti kita jalan ke taman sejarah yang jadi saksi bisu meninggalnya AWS Brigjen AWS Malabi. Oh, mungkin karena kena granatnya itu akhirnya belum mudah dikenali gitu ya. Nah, ya susah banget dikenali waktu itu. Dan akhirnya setelah beberapa hari baru dikenali bahwa itu Brigjen AWS Malabi. Ya. Ini tempatnya di mana nih? Tempatnya di samping Jembatan Merah. Jembatan Merah. Kalau di sini ada pertemuan apa nih? Jembatan Merah Plaza. Oh iya, Jembatan Merah Plaza. Grosir, ya. Nah, Jadi sekarang ini tidak terpakai. Ya. tapi tempatnya sangat budaya juga. Apa tidak terpakai juga, dan di sini juga banyak pedagang kaki lima itu ya, yang tempat Ya. tinggi-tinggi. Sebenarnya gedungnya sudah bagus. Cuman karena banyak yang menempati di jalan jadi akhirnya Terkesannya kurang rapi. Kurang rapi. Benar. Oke, nanti kita lanjut ke taman Sejarah. sejarah. Ya, Nah, sekarang kita lagi jalan ke Taman Sejarah yang dulunya Brigjen AWS Malabi meninggal di sini, di jalan daerah sini. nah ini tamannya. Kita sebenarnya mau masuk ke tamannya, tapi Berhubung pandemi ya. nggak boleh bro. Dan juga di polis lain juga sih, jadi nggak boleh masuk ke tamannya. Tapi tamannya luar biasa, api bro. Api-api. Ya. Nah, dulu waktu meninggalnya Brigjen AWS Malabi itu adalah yang memicu para sekutu marah, dan juga penggantinya yaitu Mayor Jenderal Isi Mansur ya. Isi Mansur. Ya, itu Wah, itu. Angel, bro, angel. itu akhirnya mengultimatum atau mengeluarkan pernyataan bahwa arek-arek Surabaya, pejuang-pejuang Surabaya harus menyerahkan tanpa syarat. tanpa ya syarat. benar, dan juga menyerahkan seluruh senjata-senjata yang kita punya. Kayak gitu tuh di sini. Jadi ini adalah saksi-saksi revolusioner untuk pertempuran 10 November 1945. Nah, tapi karena anak-anak arek-arek Surabaya sih nggak gelem nyerah ya toh. Iya. Akhirnya terjadilah pertempuran 10 November itu. Karena arek-arek Surabaya ibaratnya paku diwalik, bro. Kayak iya itulah. Tempatnya pas di depan Jembatan Merah ya. Nah, Benar. ini nih. Jadi gini. Nah, Coba putar. nah. Ini tamannya. Itu tamannya. Kan dipoliskan kan? Nah, di situ ada pusat grosir Jembatan Merah di belakang itu. Jadi luar biasa sih. Bagus. Tempatnya bagus ini. Ini kalau nggak salah, kalau setiap Sabtu ya, kalau nggak pandemi gini, biasanya dibuat pentas seni. Oh iya, Iya. Oh. Buat lomba. Dan ini, ayo kesini Uting. Nah, ini ada kayak Apa ini? bambu runcing gitu ya. Oh, bambu Bambu runcing nih, bro. Nah, ini adalah lambang dari apa namanya, alat-alat buat pertempuran zaman dulu arek-arek Surabaya. Nah, bambu runcing. Oke. Awak dhewe iki arek nom-nom kudu ngerti sejarah ya, Wan. Iyalah. Dan ngerti biyen ya apa para pahlawan iki bertempur. Jangan Kayak- melupakan sejarah. Iya, pemenang ada arek Surabaya asli rek. Oh iya. Iya. Surabaya wani. Wani.
Jadi ya gitulah. Kalau di ibaratnya beberapa spot ini yang saling berdekatan ini benar-benar sejarah yang luar biasa. Mulai dari Jembatan Merah, Gedung Internasional sama Taman Bersejarah. Benar. Nah, disitulah banyak pertempuran yang luar biasa. Oke. Nah, sebelah kono ku Jembatan Merah. Cedok to rek. Cedok kan? Oh iya, cedok pol. Bareng melaku. Bener. Kalau di sebelah kanan dulu ada Mister Tukul jalan-jalan dulu pernah syuting di situ. Oh, Bener. Oke. Melo ya Pak Dewe terus yo, dorong mari kira. Oke. Kita ada beberapa spot lagi ya Yo. yang sangat bersejarah Bener. dan menjadi ikon Surabaya. Yes. Oke. Ayo re, melaku-melakunan tunjungan. Nah, saiki wis ono nang Jalan Tunjungan. Ya, kita berada tepat di depan Hotel Majapahit atau Hotel Yamato atau Hotel Orange. Ya, hotel ini dulu sudah berdiri di tahun 1910. Jadi udah 133 tahun usianya. Wah, udah tua banget. Ini dulu hotel yang dipakai waktu kolonial Belanda, waktu mereka menginap di sini ataupun kaum elit Belanda menginap di hotel ini gitu. Terus habis itu apa hubungannya sama perjuangan arek-arek Surabaya? Nah, hubungannya hotel ini dengan perjuangan area Surabaya ini adalah bisa nanti dilihat ya. Di Sebelah sisi utara, sisi utara hotel. Itu ada kayak menara dan di situ ada tiang tiang bendera. Nah. Jadi dulu ini adalah tiang bendera saksi bisu pertempuran area Surabaya, perobekan bendera Belanda. Jadi tanggal 18 September 1945 itu Belanda mengibarkan bendera mereka merah, putih dan juga biru secara diam-diam tanpa izin ke Republik Indonesia. Jadi tapi pada tanggal 19 September 1945 bendera itu dirobek oleh arek-arek Surabaya. Jadi ada dua orang waktu itu, Haryono dan juga lupa. Sebentar. Haryono Bisa dibantu? Kusnawibowo. Nah, itu ada dua orang yang berhasil menyelinap naik ke tingkat atas. Dan Kusnawibowo waktu itu merobek bendera yang berwarna biru dengan giginya dan kembali mengibarkan bendera merah putih di Hotel Majapahit ini. Gitu. Giginya ya, awal gigi. Iya, pakai gigi. Gambaran nosorone ya apa, Bro ya? Nyelinapnya. Padahal kalau dilihat dari tingginya sih nggak seberapa tinggi, Iya, tapi cara menyelinapnya ini yang penuh perjuangan, bener ya toh? Iya. Jadi penuh pengorbanan juga dari arek-arek Surabaya yang membantu untuk dua orang ini bisa menyelinap agar bisa merobek bendera warna birunya itu. Ya, karena mereka mengibarkan tanpa izin, jadi arek-arek Surabaya ini marah. Emosi. Itu emosi. Karena tidak seizin oleh Republik Indonesia waktu itu. Jadi hotel ini menjadi saksi bisu sejarah perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih Indonesia. Tapi Gitu. gedungnya luar biasa ya. Meskipun umurnya sudah ratusan tahun, 133. ya ratusan tahun, tapi gedungnya luar biasa kokoh Mas Ian. Ya. Apalagi dalamnya kita pernah masuk sih, cuman Ya, betul. sekarang saat ini karena pandemi Covid juga kita mengurangi kunjungan-kunjungan seperti itu Ya. dari pihak Di manajemen. dalamnya terbawa suasana penjajahan nggak? Kalau masuk gitu. Ya enggak sih. Ya, enggak suasananya beda pokoknya Suasananya ya. beda aja Pokoknya sih. kayak zaman dulu aja Oh, gitu. gitu. Tapi seru. Oke, next kita lihat lebih dekat lagi nanti ya. Oke.
Kita ada di mana? Titik nol Surabaya. Titik nol Surabaya ini. Yang barusan tahu, ini adalah titik nol Surabaya. Benar. Nah, yang barusan diresmikan 2018 dan juga Barusan nggak ya? ya barusan banget. Nah, ini kita sekarang kan mau ngebahas tentang 10 November, jadi Hari Pahlawan. Dan sekarang kita lagi ada berdiri di depan Gedung Gubernuran Surabaya. Kita mau bahas-bahas, tetap ikutin kita terus ya. Oke. Jalan. Ya, yuk. Kita ke depan. Kita lagi mau ke sisi depan. Jadi kalau kalian yang kepo-kepo, gedung ini dibangun sama Belanda tahun 1929 sampai 1931. Nah, terus habis itu dijadiin kantor pemerintahannya Belanda selama menjajah Indonesia, khususnya Surabaya. Lalu habis itu diambil alih sama Jepang waktu itu. Gitu. Habis diambil alih sama Jepang, mereka juga memakai gedung ini buat pemerintahannya Jepang sementara gitu. Terus gedung ini sejarahnya juga banyak dipakai buat pemerintahan dari penjajah-penjajah tadi. Dan di tahun 1945 bulan Oktober 1945 gedung ini dipakai untuk pertemuannya Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, sama Jenderal Hawthorne. Jadi buat ngomongin maunya sih perdamaian antara Indonesia Dan sama Belanda. pihak sekutu. Oh, yes. Begitu. Oke. Terus dan tanggal 9 November 1945 gedung ini dipakai juga pertemuan sama Gubernur Suryo, yaitu Gubernur pertama Jawa Timur, Surabaya waktu itu, buat ngomongin, kita disuruh, intinya Surabaya disuruh untuk menyerah tanpa syarat. Tapi pada pukul 23.00 itu Gubernur Suryo memutuskan bahwa arek-arek Surabaya dilarang keras untuk menyetujui persyaratan tadi. Jadi pas tanggal 10 November 1945 akhirnya Pecahlah perang. peperangan. Ya, itu. Merdeka. Wani mati. Mati. Surabaya pokoknya. Ya, betul. Ya, Jadi itulah. gedung ini bersejarah banget sih buat Sangat, arek-arek sangat. Surabaya. Apalagi di depannya nanti ya. Ya. Bersejarah juga. Oke. Terus Iya. Kalau dilihat sekilas dari depan, gedung ini tampaknya seperti kapal Eropa. oh, Benar kapal Eropa. Gedung ini tinggi gitu ya. Yang dulu bertujuan untuk bisa melihat gedung-gedung yang lain yang jauh. Oh, gitu. karena tingginya ya? Karena tingginya dulu Oh. dulu ya. Terus dulunya juga kalau kita bisa naik ke atas ini ya, zaman dulu, Oh, iya. kita bisa melihat dari sana ada Suramadu. Oh, Pelabuhan Perak ya? Perak, Pelabuhan Perak, ada jembatan merah. Dulu bisa kelihatan, kalau sekarang ya Karena ketutup- banyak ketutup. banyak gedung-gedung yang Udah besar. banyak gedung-gedung yang lebih tinggi, jadi ya nggak jadi kelihatan gitu. Terus kalau Kenapa kok sampai membuat gedung bisa melihat sampai jauh? Karena musuh ya mungkin ya? iya banyak. mungkin, nah, dulu kan datang dari perairan juga bisa. Iya, jadi biar Oh. kapal-kapalnya tuh kelihatan Benar. gitu. Kalau misalkan ada yang datang, dan juga kan juga buat perdagangan juga dulu Iya. di Oh, iya, Surabaya, benar. di Tanjung Perak ya kan. Terus yang keren lagi satu lagi, Apa? yang sampai sekarang masih dipakai dan ternyata masih nyala adalah jam Lah, dinding di atas tuh, jam dinding, jam di atas. Nah, bisa ditunjukin? kayak lagu ya. Jam dinding pun tertawa. Bukan bro, bukan. Ya Tapi nanti biar Ada satu dilihat. lagi Kak, Iya, apa tuh? ada menara lonceng. Oh iya Oh, benar. iya. Buat kalau zaman dulu itu buat ini. Buat kalau ada kapal masuk, loncengnya berbunyi. Oh, gitu, Iya, tanda ya? Tanda. Tanda. Ada kapal Bukan, masuk. bukan loncengnya Bromiko, bunyi kan loncengnya bus, bukan itu. Iya. Jadi lonceng untuk Tanda. mengetahui tanda. Kalau masuk kapal gitu. Oh. Iya. Kalau sekarang mungkin kapal Lonceng. gaib ya. Kapal gaib baru bisa berbunyi mungkin. Iya. Oke.
berada di depan Tugu Pahlawan. Gitu. Jadi ini adalah the last destination dari perjalanan kita tentang 10 November 1945. Nah, Tugu Pahlawan ini kalian lihat sendiri kan di belakang kita ini tinggi banget. Tingginya itu 41,5 meter. Padahal dulu sebenarnya maunya dibangun setinggi 45 meter, tapi takut karena nggak bisa nyangga. Jadi dijadiin 41,5 meter. Nah, ada arti di belakang dari Dan bentuknya. Ya, ada 10 sebentar. 10 lengkungan dan juga 11 ruas. Jadi itu tanggal 10 November. Artinya ya. Ya, Dan artinya 11 bulannya. Betul. Dan bentuknya gitu. bentuknya Bentuknya itu kayak paku. Jadi paku terbalik. Jadi kenapa bikin paku terbalik itu mencerminkan dari semangat arek-arek Surabaya yang kalau misalkan kita memegang atau memencet paku itu kan kita bakalan tersakiti. Nah, itu sama seperti kalau sekutu akan atau penjajah akan menyakiti kita. Nah, dia akan merasa sakit dan akhirnya mundur karena itu tadi. Jadi itu adalah semangat arek-arek Surabaya, nggak mau ditindas intinya, rek. Gitu. Dan Tugu Pahlawan ini sudah menjadi ikon kota Surabaya. Ya, dan juga Dan- cagar budaya ya. Nah, dijadikan Kalau cagar Jakarta budaya. punya Monas, Nah, kita punya Tugu Pahlawan. Nah, Yes. Dan tiap tanggal 10 November di sini memang selalu banyak acara. Ya toh. Jadi di sekitaran Tugu Pahlawan ini selalu Iya. ramai sekali. Arek Surabaya pasti tahu lah kalau hari 10 November kumpulnya di sini lah. Iya, Pasti ada benar. drama, ada mungkin pertunjukan seni Iya, dari betul. Surabaya lah gitu. Nah, mungkin karena ini lagi COVID, Covid, kita nggak tahu bagaimana. Tapi pasti ada Pasti acara. ada lah, pasti. Entah itu upacara dan sebagainya. Ya, benar. Dan di belakang ini juga ada museum. Museumnya nggak tanggung-tanggung, tapi museumnya underground. Jadi dibangun di bawah tanah sedalam 7 meter. Ada mobil Bung Tomo. Betul. Benar ya? Benar-benar kalau kita masuk dari pintu masuk pertama itu, di sebelah kiri kita nanti dari kalau kita masuk pasti ada mobil Bung Tomo itu. Ya, Ada benar. kayak Mariam apa? Meriam. Maria. Meriam, ada Meriam juga di situ nanti. Nah, Itu itu ya, Bung ada Tomo, senjata-senjatanya. mobil Bung Tomo waktu beliau berorasi, Berorasi. membakar semangat arek-arek Surabaya. Benar banget. Benar gitu ya. Ya, terus habis gitu ada satu lagi, kalau dari kamera mungkin bisa lihat itu di belakang ada kayak bentuk piramid itu. Nah, itu adalah makam dari pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Jadi nggak cuman tugunya aja, tapi ada beberapa objek-objek juga di dalam. Dan yang paling penting saya ada mengutip sedikit nih, kita waktu Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, meresmikan Tugu Pahlawan, beliau mengatakan bahwa pahlawan sejati tidak minta dipuji jasanya. Bunga mawar tidak mempropagandakan harumnya, tetapi harumnya sendiri semerbak ke kanan dan ke kiri. Tetapi hanya bangsa yang tahu menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Karena itu, hargailah pahlawan-pahlawan kita. Beliau berpesan seperti itu. Hargailah pahlawan. Iya, ayolah arek Surabaya, kita jaga Surabaya. Yes, ayo Surabaya, wani. Nah, iku mau rek kene wis mlaku-mlaku nang tempat-tempat bersejarah kota Surabaya. Saksi bisune. Saksi bisu. Arek Surabaya Yo, perjuangannya lah. bener. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa tempat ini bersejarah, tolong lestarikanlah Benar. yang sudah menjadi tempat bersejarah atau cagar budaya. Ojo dirusak, Ojo rek. dirusak. Tambah kudu awak dhewe kudu ngrawati. Ben dulur-dulure awak dhewe engko iso ngerti, anak cucune kene iso ngerti. Iya. Iki adalah buktine teko perjuangane Arek-arek arek Surabaya. Sakno Pak Karno bangun ngono dirusak ya. Iya. Dijogo lah ya sing api lah arek Surabaya iki. Sip. Dan yang pasti kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Di hari 10 November ini kita kumandangkan bahwa kita bangga dengan pejuang-pejuang kita. Oke? Yes, benar. Oke, jangan lupa tetap ikuti Bro Miko Channel. Jangan lupa suka, komentar, berlangganan dan tekan Loncengnya. biar bunyi. Tui. Nah, oke, see you.